Anda masih di Sindo Prime, pemirsa. Sejumlah persiapan dilakukan menjelang pembekalan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Pembekalan rencananya digelar pada pekan ini di Magelang, Jawa Tengah. Saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebanyak 120 tenda ala barak militer disiapkan oleh Akademi Militer Magelang untuk kegiatan pembekalan bagi anggota Kabinet Merah Putih. Selain itu, sejumlah petugas kebersihan dan teknisi juga melakukan persiapan di Borobudur Golf and Country Club yang akan menjadi lokasi pembekalan. Akan bekerja bersama dengan menteri yang sudah dilantik sebelumnya untuk menyukseskan visi misi pemerintahan Prabowo Subianto. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam terkait dengan agenda pembekalan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, telah bergabung bersama kami Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenhezer melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bang Noel. Selamat malam, Kevin. Baik, Bang Noel, ini menjadi tradisi baru dalam persiapan Kabinet Pemerintahan. Ini mengapa sih, Bang Noel, Pak Prabowo ini melihat atau ingin menggembleng para menteri dan wamen di Akmil Magelang? Bukan menggembleng sih sebetulnya. Oke, coba apa dia coba ingin bahasa yang tepat itu coba ingin memberi situasi baru. Dan menjadi proyek contohnya itu ya di Akmil ya, bahwa mereka punya kedisiplinan, tingkat kedisiplinan mereka kan bagus, militer gitu. Mungkin Pak Prabowo melihat bahwa bangsa ini, pemimpin bangsa ini butuhin namanya orang-orang yang punya tingkat kedisiplinan yang bagus, tepat waktu, kinerja yang bagus, lantas punya energi yang bagus. Nah, saya rasa Pak Prabowo ingin memberi contoh nih, lihat nih, di Akmil ini bagus sekali, kalian harus contoh ini, kayak begitulah kira-kira pesannya. Oke. Gitu. Oke, ini Anda menyampaikan terkait dengan kedisiplinan, tapi kalau kita tahu bersama terkait dengan pendidikan di Akademi Militer, terutama para taruna-taruna itu kan badannya digembleng dan juga secara fisik kemudian mental. Apakah memang nanti ada pembekalan fisik juga di sana seperti push up ataupun lainnya, atau seperti apa sebenarnya, Bang Noel? Ya enggak gitulah, enggak kayak tentara. Kalau mereka kan dipersiapkan untuk jadi tentara, kita kan bukan sebagai tentara. Itu. Baik. Lalu program-programnya apa aja yang akan diberikan begitu kepada para menteri atau wamen, dan siapa-siapa saja yang akan memberikan pelatihan sebenarnya? Ya, kalau soal siapa-siapa aja yang memberi pelatihan, saya belum dapat informasi siapa-siapanya. Tapi yang jelas kami akan di briefing soal soal bagaimana tingkat kedisiplinan di tentara, lantas dan sebagainya. Karena kan pidato Pak Prabowo kan menyampaikan pejabat-pejabat yang dia mengkritik tuh ya, Pak Prabowo mengkritik pejabat-pejabat yang maunya dilayani dan sebagainya gitu. Dia coba memberitahu nih, pemimpin itu harus begini loh, disiplin waktu, disiplin segala-galanya, punya integritas dan sebagainya. Ya, dia memberi contohnya ya militer. Mungkin dia punya pengalaman di Akademi Militer ya, atau di Akabri pada angkatannya. Oke. Menurut Anda, apakah memang ini dapat efektif atau memang ingin seperti ketentara-tentaraan? Karena ini kan dalam ruang lingkup yang ya semua pasti tentara di sana, Bang Noel. Ya, dia coba gini aja. Ini kita harus, ini kan ada program besar, narasi besar yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran, gitu loh. Kalau orang-orangnya kan harus juga diisi oleh orang yang sehat secara pikiran, sehat juga secara jasmani. Gitu. Jadi itu kira-kira yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dengan timnya, dengan kabinetnya. Karena ini kan semua orang harus bukan digembleng, bahasanya bukan digembleng. Gitu loh. Oke, Bang Noel, saya mau konfirmasi kembali. Dari kapan sampai kapan ini pelatihan atau pembekalannya di Akmil Magelang? Besok ini kan semua barang-barang kebutuhan kita berangkat ke Magelang lah ya. Nah, kemudian tanggal 24 kita akan kemungkinan besar berangkat ke Magelang. Gitu. Sampai kapan? Sampai tanggal 27. Oke, baik. Kalau Anda sendiri? Tanggal 27 ya, kalau nggak salah tanggal 27 ya. Oke, dari tanggal 24 sampai tanggal 27 Oktober. Baik. Bang Noel, untuk persiapan Anda sendiri, mungkin Anda sudah
jogging-jogging kecil kah di rumah ataupun mungkin sudah push up juga di rumah atau seperti apa kalau Anda sendiri persiapannya, Bang? Yang pasti kan saya biasa bangun pagi, ngantar anak sekolah, setelah ngantar anak sekolah, saya jalan pagi atau lari pagi. Itu kebiasaan saya, rutinitas saya sehari-hari itu. Jadi kemudian ada acara di Magelang, saya mah siap-siap aja udah pada ready lah. Dan saya yakin juga semua para pejabat yang ada di Kementerian Pak Prabowo Gibran ini semua udah pada siap dengan bukan pengumpulan apa namanya, kayak di training lah ya, di training kesehatan kali. Oke. Anda udah biasa bangun pagi untuk mengantar anak ke sekolah. Mungkin itu juga salah satu materi ya, Bang, di sana harus disiplin bangun pagi. Mungkin hanya cuci muka langsung pembekalan begitu ya? Iya. Gitu. Oke, Bang Noel, ini ada informasi juga. Apakah memang nanti di sana Pak Prabowo akan menyampaikan program taktis begitu ya untuk 100 hari kerja sebagai presiden dan juga tentu Anda sebagai pembantu presiden? Ya, saya rasa itu pasti disampaikan sama beliau ya. Karena biar gimana pun kan beliau berharap banget, makanya selalu beliau bahasanya kan selalu penekanan. Tekanan terus gak bisa lah, kita harus begini, harus sejahtera, buruh ini, lantas bagaimana ini persoalan pengangguran, kita harus atasi, nggak bisa tidak. Kita harus bikin tim yang solid, teamwork yang bagus, kayak gitu-gitu loh. Jadi bahasanya selalu penekanan, keren gitu anggap pemimpin. Kalau seandainya pemimpinnya punya keberanian, lantas para kabinet atau pembantunya tidak bisa bekerja, kan kasihan Pak Prabowo-nya, malu-maluin akhirnya kita nih. Makanya kita tidak mau sampai hal itu terjadi. Makanya kita mau fokus dan mampu menerjemahkan keinginan presiden kita. Bagaimana melayani rakyat, apalagi saya di kementerian saya ini terkait banyaknya pengangguran dan PHK, harus ada solusi yang bagus lah. Apalagi ada salah satu programnya adalah soal bagaimana membangun tenaga kerja baru. Oke. Bang, ini bisa dipastikankah ada 48 menteri, kemudian 56 wamen, plus juga kepala badan akan semua ikut ke sana di hari yang sama atau dipisah-pisah waktunya atau bagaimana mekanismenya? Yang saya dapat adalah menteri dan wakil menteri. Kemudian badan kan saya tidak tahu karena badan itu baru tadi dilantik ya. Kalau nggak salah tadi dilantik. Kalau kita kan fokus kemarin setelah dilantik langsung kita kerja. Kayak tadi ada serikat buruh media yang di PHK di kantornya, ya kita harus advokasi. Gitu. Kita langsung kerja tadi, nggak pakai kelam-kelaman, rapim, lantas langsung kerja. Jadi kita nunjukin bahwa saya kinerja, gitu, Kevin. Oke. Bang, ini kalau dilihat juga, tentu tadi Anda sampaikan soal kedisiplinan, kemudian soal fisik juga tadi sempat disinggung. Tapi kalau Anda pribadi sebenarnya mengharapkan seperti apa dengan nanti setelah selesai begitu, melakukan pelatihan dan juga pembekalan di Akmil, Anda berharapnya seperti apa sebenarnya? Ya pertama, pasti banyak hal yang kita inginkan di sana ya. Kita benar-benar mau tahu sih dunia ketentaraan tuh gimana sih, disiplinnya tentara dengan disiplin saya sama nggak sih gitu loh. Kan pasti ada bedanya ya. Betul. Kecuali kabinet-kabinet yang basicnya tentara. No, kayak saya gini aktivis ini kan belum pernah masuk barak tentara, gimana modelnya saya nggak tahu. Dan menurut saya itu sesuatu yang baru buat hidup saya. Kalau dulu kan kerjanya kalau masuk ke tentara itu ditangkepin doang dulu waktu Orde Baru. Kalau sekarang kan dilatih. Gitu. Dulu sempat ditangkap sama tentara, Bang, emangnya, Bang? Wah, dulu mah bosan saya ditangkap. Gitu. Iya, apalagi kemarin pas pelantikan menteri. Ada yang menteri Banten yang mecat saya, ada yang juga polisi yang bekas dulu nangkap saya, jadi seru, lucu kemarin. Ini kayak reunian. Oke. Apa yang mau disampaikan nanti, Bang, sama mungkin nanti pembina-pembina tentara di sana yang tentu punya kedisiplinan dan ketegasan yang tinggi pastinya. Apa yang mau disampaikan? Ya latih kami ya dengan cara yang baik lah ya. Karena kita juga butuh pelatihan fisik yang benar-benar. Karena kan kita tidak tahu pelatihan fisik ala tentara dengan saya yang aktivis. Kalau aktivis kan latihan fisiknya adalah demo-demo dan sebagainya. Tentara itu gimana saya nggak tahu tuh. Gitu. Kalau yang saya tahu informasinya, Bang, kalau mungkin di tentara begitu ya, pasti bangun pagi, kemudian harus latihan lari langsung, Bang, pagi-pagi biasanya. Apakah Anda siap, Bang, kalau pagi-pagi selalu lari, bawa tas ransel begitu mungkin? Gimana? Iya, kalau Anda siapkah nanti disuruh bangun pagi, kemudian membawa tas ransel untuk menjaga daya tahan tubuh juga. Apakah Anda siap untuk itu kira-kira?
Ya pertama-tama kalau bawa ransel kan saya sudah terbiasa bawa ransel anak saya ketika saya antar anak saya sekolah. Oke, Tapi kalau siap. kan tinggal bobot Siap. ranselnya seberapa. Ya. Pasti kan yang latih, yang training juga kasih tahu. Ini orang pada tua nanti patah Oke. tulang lagi. Kan nggak mungkin dia kasih beban berat yang sekiranya mencacatkan membuat Iya. kita cedera. Mungkin lah. Pasti ada standarnya lah, standar. Ini kan pejabat publik semua yang akan di training lah ya. Baik, saya yakin juga pasti akan ada petugas kesehatan yang standby pasti Bang di sana. Iya. Baik, Bang Noel, ini saya mau Belum juga lebih nggak ada training. baik. Hah? Saya lebih fokus ke isu-isu krusial nih. Anda kan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan begitu ya. Apa sih kalau Anda melihat ini mungkin tugas baru juga untuk Anda di bidang ini, atau apakah Anda punya program-program atau mendengarkan fokus-fokus apa yang disampaikan Pak Prabowo terkait dengan ketenagakerjaan ini, Bang Noel? Ya, pertama saya jawab saya baru di dunia Oke. pekerjaan. Dan kedua, saya dan Pak Menteri Pak Yusri akan melakukan hal-hal dan terobosan-terobosan yang pasti sinergi dan semangatnya ada semangat dengan gagasannya Pak Prabowo ya, Oke. yang selama ini beliau gaungkan dengan pidato-pidatonya yang luar biasa itu. Dan kita akan menerjemahkan dengan kerja-kerja kita. Itu pertama ya pasti ya, kita tidak akan melakukan korupsi, itu yang paling standar itu. Kedua, kita menjaga integritas dan loyalitas itu. Loyalitas kita kan bukan soal kepemimpinan aja, tapi kepada rakyat. Lantas ya kita harus mampu menerjemahkan itu semua, gitu kira-kira. Oke. Bang Noel, ini sejumlah isu terkait dengan ketenagakerjaan kan terus menjadi momok ya bagi tenaga kerja, khususnya buruh. Terutama terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pandangan Anda sendiri terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya seperti apa, Bang Noel? Ya, kita coba akan melihat kalau seandainya bisa kita, ya pasti kita akan mengkaji di mana sih, karena kita tidak mau hanya memuaskan pada satu pihak gitu loh. Oke. Seandainya itu tidak puas untuk buruh, ya akan kita kaji. Kalau itu tidak puas juga untuk pengusaha, ya kita kaji. Artinya semua harus punya win-win solution lah ya. Nggak boleh juga satu pihak harus kita hancurkan, pihak yang lain malah senang-senang gitu. Nggak bisa juga. Negara hadir untuk bisa memberi solusi. Karena kita juga butuh investasi yang bagus, pengusaha yang baik gitu loh. Gitu juga kita butuh buruh yang sejahtera gitu loh. Jangan sampai buruh bekerja malah yang ada penderitaan yang dihadapi kaum buruh, dan itu kita tidak mau. Kan Pak Prabowo juga mengkritik soal perilaku pengusaha yang kurang patriotik gitu loh. Nah, bentuk patriotik pengusaha kan harus diimplementasikan dengan apa? Membuat para buruh ini sejahtera. Oke, menurut Anda saat ini apakah buruh sudah sejahtera seperti Anda sampaikan? Ya, sampai detik ini kita lihat kan ada beberapa kawan-kawan buruh. Nah, tergantung kan ada klasternya buruh yang seperti apa ya. Tapi kita lihat ya nantilah, karena itu akan kita bisa jawab ketika benar-benar kita bekerja lah. Hari ini kan saya baru beradaptasi, berinteraksi, lantas ya kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan. Yang pasti kita akan memberi sebuah terobosan-terobosan yang itu bisa menguntungkan buruh, juga bisa menguntungkan pengusaha. Yang jelas tidak memberatkan dari dua komponen inilah. Kalau dilihat di masa pemerintahannya Pak Jokowi sebelumnya nampaknya sering sekali begitu Bang, demonstrasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh buruh. Apakah itu menjadi salah satu indikator bahwa memang sebenarnya mereka belum sejahtera? Ya, demonstrasi buruh yang di era Jokowi kan itu sebetulnya mereka coba menuntut persoalan pencabutan Omnibus Law karena mereka menganggap ini sebuah rezim yang menakutkan untuk kaum buruh. Itu jadi saya rasa itu hal yang bagus ketika ada kritik dari kaum buruh. Oke. Bang Noel, terakhir karena waktu kita terbatas, ini kan juga menjadi tantangan ya bagi Kabinet Merah Putih, terutama di bidang Anda terkait dengan gelombang PHK yang mungkin akan terus terjadi ke depannya. Apakah Anda punya statement yang bisa menenangkan para pekerja atau karyawan-karyawan yang ada saat ini? Apa yang akan Anda sampaikan? Pertama gini, bekerja itu adalah hak dasar. Oke. Hak dasar warga negara. Nah, kewajiban negara adalah memberikan ruang fasilitas pekerjaan untuk rakyat agar rakyat sejahtera. Jadi harus dipahamin bahwa kerja itu adalah hak dasar. Oke. Nah, Pak Prabowo kan bicara tentang substansi demokrasi.
prosedural demokrasi sudah lewat, kemarin lewat pemilu. Itu prosedural demokrasi. Substansi demokrasinya ya adalah nanti, yaitu kesejahteraan. Dan buruh harus sejahtera. Dan negara harus hadir dalam kesejahteraan itu. Dengan memberikan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Oke, kita nantikan terobosan yang Anda lakukan, terutama terkait dengan gelombang PHK ini yang mungkin akan terus terjadi, dan Anda menyampaikan buruh harus sejahtera, itu akan kita nantikan bersama. Terima kasih Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenhezer, Bang Noel, telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam.